Terdapat suatu balok A, B, C, D, E, F, G, H dengan panjang AB-nya 36 cm, panjang BC-nya 16 cm, panjang AE 12 cm. Berapakah panjang diagonal ruang DF? Perlu diketahui terlebih dahulu ya adik-adik kalau suatu balok itu memiliki diagonal sisi, misalnya AC. Diagonal sisi ada apa lagi? Ada diagonal sisi BD, ada diagonal sisi AH, diagonal sisi ED, DG, atau CH, BG, dan CF. Yang ditanya itu kan bukan diagonal sisi, melainkan diagonal ruang. Manakah yang dimaksud dengan diagonal ruang? Di dalam soal ini yang diminta adalah dari D ke F. Jadi diagonal ruang itu dibentuk dari titik sudut yang tidak dalam satu bidang sisi. Di sini kita bisa lihat ya, titik sudut D ini berada pada sisi yang ini, yaitu sisi D, C, G, H. Sementara F berada di sisi yang ini, B, C, G, H. Bisa juga di sisi yang ini ya. Sehingga ini titik F ini berada pada sisi yang berbeda dengan sisi D. Yaitu yang ini, D kan milik sisi bidang yang aku warnain sama orange ya. Jadi berada pada sisi yang berbeda. Sehingga ini bisa disebut dengan diagonal ruang. Titik D ke F kalau kita hubungkan menjadi suatu diagonal ruang. Adakah contoh diagonal ruang yang lain? Di sini kita bisa tarik sudut misalnya dari G ke A. Kalau G ke B bagaimana? Bukan, ini karena berada dalam satu sisi yang sama G titik sudut G dan B, maka G dan B adalah suatu diagonal sisi. Tetapi kalau G ke A adalah suatu diagonal ruang karena berada pada sisi yang berbeda. Begitu. Kita kembali lagi kepada soal yang dimaksud pada soal kali ini. Yang diminta adalah diagonal ruang DF. Untuk mencari diagonal ruang DF, kita harus mendapatkan diagonal sisinya terlebih dahulu yang berkaitan. Jadi, misal kita ketarik garis dari titik sudut D ke B, kita bisa mendapatkan diagonal sisinya. Yang kemudian kalau kita perhatikan, ini membentuk suatu segitiga. Segitiga siku-siku. Ya, dari sini ke sini membentuk suatu segitiga siku-siku yang nantinya akan memudahkan kita dalam perhitungan pencarian panjang diagonal ruang DF. Kita bisa bentuk siku-sikunya di sini. Jadi kalau kita bisa memperoleh diagonal sisinya DB, kita bisa mendapatkan diagonal ruang DF dengan menggunakan Pitagoras. Panjang BF sama tidak dengan panjang AE? Sama dong, ya kan? Jadi kita bisa juga menentukan panjang BF yaitu sama dengan 12 cm. Berarti kita tinggal mencari panjang DB-nya dulu ya, baru kita bisa menggunakan panjang DB itu untuk menghitung panjang diagonal ruang DF. Bagaimana cara mencari panjang diagonal sisinya DB? Menggunakan segitiga yang tersedia, yaitu yang ini, dari segitiga yang terbentuk dari diagonal sisi. Ini pun merupakan suatu segitiga siku-siku, ya kan? Di sini kita bentuknya. Kita sudah memperoleh nilainya, yaitu 36 cm untuk panjang AB
AD-nya sama bukan dengan yang BC? Sama dong. Jadi kita bisa sama tuliskan di sini 16 cm. Menggunakan rumus Pythagoras, kita akan memperoleh diagonal sisinya, DB. Yang ini. Boleh kita bentuk lagi segitiga di sini untuk memudahkan perhitungan. Jadi kita kan ingin mencari panjang diagonal sisi DB ya. DB. Oh, terbalik. DB. D-nya di sini. B-nya di sini A ya. A. 16 dan 36. 16 cm dan 36 cm. Maka panjang DB karena itu adalah sisi miring. DB sama dengan akar dari 16 kuadrat ditambah 36 kuadrat. 16 adalah akar 16 pangkat 2 sama dengan 25/6. Sementara 36 sama dengan 36 dikali 36 1296. Yang kalau kita jumlahkan menjadi 256 ditambah 1296 sama dengan 1552 cm. Ini nggak usah kita hitung ya. Kita biarkan saja menjadi akar 1552. Jadi kita bisa masukkan di sini akar 1552 cm. Nah, dari sini kita bisa mendapatkan diagonal ruang DF karena sudah memperoleh nilai DB dan BF. Kita bentuk lagi segitiganya di sini. DF ini B ya. Akar 1552 cm. BF-nya sama dengan 12 cm. Maka DF sama dengan akar dari 12 kita kuadratin ditambah akar 1552 kita kuadratin. Sama dengan akar 144 ditambah akar 1552. Kalau kita pangkatin 2 menjadi hilang angkanya dan menjadi bilangan itu sendiri. Jadi sama dengan akar 1696. Sampai sini udah betul jawabannya. Jadi nilai diagonal ruang DF sama dengan akar 1696 cm. Selesai.